Halo, selamat datang kembali di Ari Darmajima channel mengenai Fantasi Premier League Season 2021 sampai 2022. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, buat yang belum atau baru pertama kali nonton video channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga di screenshot ya, karena nanti ada quiz nih yang akan di screenshotnya itu dipakai untuk konfirmasi ya, untuk pemenangnya nanti. Oke, kita mulai. Topik yang saya bawakan di game week ke-8 ini di Ari Darmajima channel ini ada 3 ya, mengenai 1 update injury player nih, dan possibility dari replacementnya nih ya, penggantinya siapa kira-kira nih. Yang kedua adalah prediction score dan siapa sih pemenangnya dalam pertandingan nanti di tanggal 16 Oktober ya. Ada 7 games itu nggak salah. Lalu ada quiz ya, di terakhirnya nanti akan saya informasikan mengenai quiz yang akan ada untuk di game week 8 ini. Oke, lanjut. Oke, di game week 8 nanti ada 7 pertandingan, diawali dengan Watford melawan Liverpool jam 18.30 ya. Dengan Watford dikomandoi oleh Foster ya, pemain back ya, pemain kiper ya, kiper dari Watford, pemain senior ini, dan Liverpool dikomandoin oleh Muhammad Salah ya. Yang menjadi catatan adalah pemain di sisi Liverpool ada 3 orang pemain yang biasanya menjadi line up, sedangkan Watford ini tidak ada ya yang line up-nya ya, cuman Joshua King, tapi biasanya Joshua King ini ada penggantinya ya, jadi so far sih aman ya. Oke, Liverpool nih ada Trent Alexander-Arnold ya, lalu Jota ya, dan Harvey Elliott ya. Harvey Elliott ini cedera karena patah ya di ankle-nya. Jota ini masih cedera habis dari international break, dan Trent Alexander ini masih cedera nih, minggu kemarin juga nggak main. Tapi informasinya minggu ini tuh Trent Alexander udah mulai latihan, jadi ada kemungkinan dimainkan, mungkin masuk sebagai pemain cadangan dulu kali ya. Tapi mudah-mudahan baru main dari awal ya. Tapi nggak apa-apa. Prediksi saya nih, kalau misalkan 3 orang ini tidak main, penggantinya itu adalah ya Milner menggantikan Trent Alexander, Firmino menggantikan Jota, dan Curtis Jones ini menggantikan Harvey Elliott ya. Milner udah pernah main di minggu sebelumnya menggantikan TAA. Firmino ini belum diturunkan, baru sekali, udah 5 kali main ya, tapi sebagai pemain cadangan dulu, udah membuahkan 1 gol. Dan Curtis Jones ya, Curtis Jones ini juga baru bermain 3 kali ya. Oke, prediksi golnya yaitu 0-2 untuk Liverpool ya teman-teman. Oke, selanjutnya di game yang kedua itu jam 21.00 jam 9 malam ya, Aston Villa melawan Wolverhampton ya, di mana Wolverhampton dikepalai oleh Connor Cody, dan Aston Villa itu di Danny Ings ya, dikomando oleh Danny Ings ya. Oke, siapa sih pemain yang injury? Ternyata ada di Wolverhampton, yaitu Trincao ya, dari Wolverhampton, pemain depan, dan Pedro Neto ya. Pedro Neto ini cederanya cukup parah ya, jadi karena belum pernah bermain lagi nih sejak awal ya, game week pertama ya. Penggantinya prediksinya itu ada siapa saja? Prediksi yang menurut saya itu ada Trincao ini kemungkinan akan digantikan oleh Traore,
atau Podence ya. Dua pemain ini ya kemungkinan akan yang menggantikan Trincao ya, tapi salah satunya ya, either itu Adam Traore atau si Podence ya. Sedangkan Neto ini saat ini Moutinho yang menggantikan ya, sejak dari game week pertama kayaknya itu Moutinho itu sudah bermain ya, dari game week pertama ya sampai ke-7 kemarin. Prediksinya adalah 2-1 ya untuk Aston Villa ya, teman-teman. Aston Villa menang ya. Berikutnya adalah Leicester City melawan Manchester United, di mana Leicester City ini dikomandoi oleh kipernya ya, Kasper Schmeichel ya. Dan dari sisi MU ini kemungkinan ini Cristiano Ronaldo ya menjadi kapten ya, karena kapten yang saat ini kayaknya cedera ya. Jadi ini perkiraan saya saja. Dari dua tim ini yang cedera adalah dari Leicester itu ada NDD. NDD ini biasa dimainkan dengan formasi 4-1-4-1. Dia tuh satunya Wilfried Ndidi ini cedera ya. Lalu dari sisi MU itu ada dua, Maguire dan Varane ya. Penggantinya siapa sih kira-kira? Prediksi saya adalah sebagai berikut. Di sisi Leicester, NDD kemungkinan akan digantikan salah satu dari dua orang ini, Hamzah Kodburi dan Boubakary Soumare ya. Sedangkan di sisi MU itu kemungkinan tuh pasti Lindelof atau Bailey ya. Sebenarnya ada satu lagi nih yang kemungkinan bisa menjadi pilihannya si Ole ya, yaitu Phil Jones ya. Cuma kayaknya sih ya masih 25% lah untuk dimainkan ya. Prediksi golnya itu draw ya, 1-1 ya. Sama-sama cukup kuat nih pertahanannya ya di sisi Leicester. Sedangkan di MU ini tengahnya nih ya lumayan ya, coba belakangnya nih belum tahu nih. Jadi kira-kira menurut saya itu draw ya, 1-1 ya. Oke, selanjutnya adalah Manchester City melawan Burnley ya, jam 9 malam juga, dimana seperti biasa Manchester City itu akan dikomandoi oleh KDB ya, Kevin De Bruyne ya. Sedangkan di sisi Burnley kemungkinan nih James Tarkowski nih. Biasanya kan Ben Mee ini kayaknya seperti cedera nih. Oke. Yang cedera dari sisi MU itu Manchester City adalah Gundogan, dan Burnley itu ya Ben Mee dan Johan Gudmundsson. Nah, prediksi penggantinya kira-kira siapa sih? Kalau menurut saya dari sisi Manchester City itu ada Rodri atau Fernandinho ya, yang akan menggantikan Gundogan nih. Sedangkan dari Burnley itu Ben Mee itu kemungkinan seperti yang minggu sebelumnya itu digantikan oleh ya dengan Nathan Collins ya. Dan pemain tengahnya kemungkinan ini kemarin kan Aaron Lennon ya, cuma Aaron Lennon kayaknya kurang baik ya permainannya ya. Kemungkinan kalau menurut saya sih akan menggantikan tuh Maxwell Cornet nih ya. Dia sudah membuahkan satu buah gol, menyumbang satu buah gol nih. Prediksi poin skornya Manchester City 3-0 untuk City melawan Burnley ya, 3-0 dimenangkan oleh MCT. Oke, selanjutnya ada Norwich City akan berhadapan dengan Brighton Hove Albion ya, si burung camar nih. Oke, dari sisi Norwich ini dikepalai atau kaptennya itu adalah Hanley ya, Grant Hanley. Dan sedangkan dari sisi Brighton ini Lewis Dunk ya, dikomandoin ya. Oke. Yang cedera itu dari sisi Norwich City itu ada Kenwell dan Norman, dan di Brighton Albion ini ada Wiusoma dan Webster ya. Webster ini pemain belakang nih, pemain belakangnya si Brighton Albion ya, Adam Webster ya. Nah, prediksi penggantinya dari sisi Norwich itu ada dua orang,
dua pemain ini udah pernah dimainkan. Yang pertama itu ada Les Melou ya, atau panjangannya itu Pierre Les Melou. Itu biasanya sering dimainkan menggantikan si Canwell ini ya, either dia atau McLean ya. Lalu ada kemungkinan besar nih Lukas Rupp ya, dari Jerman ya, akan menggantikan Norman ya, kemarin dia sempat main juga. Lalu dari sisi dari sisi Brighton Albion, kemungkinan ini yang menggantikan Bissouma yang kemarin juga sempat dimainkan itu Cucurella ya, Marc Cucurella ya. Ini juga udah main 4 kali ya, udah lumayan juga nih, sepertinya mendapat kepercayaan ya dari pelatihnya ya. Sedangkan Webster ini Dan Burn ya yang akan menggantikan ya, dan dia sudah main 3 kali juga nih Dan Burn nih. Oke, prediksi saya untuk Norwich dan Brighton Hove Albion ini draw ya, 1-1 ya. Berikutnya Southampton melawan Leeds United. Di sisi Southampton ini dikomandoi oleh Alex McCarthy ya. Alex McCarthy ini kiper ya, kipernya si Southampton ya. Ini juga kiper senior ya, yang sudah lama juga nih bermain di Southampton ya. Sedangkan Leeds United ini dikomandoi oleh Liam Cooper ya. Liam Cooper nih kapten di Leeds ya. Oke, yang cedera itu Southampton ada 2 orang dan Leeds juga ada 2 orang. Southampton ini James Ward-Prowse ini dia kena kartu merah minggu lalu, jadi dia tidak bisa bermain. Adamce ini cedera ya. Lalu kalau di Leeds itu Bamford juga cedera, Ayling juga cedera ya, jadi nggak bisa main nih 2 orang ini dari sisi Leeds. Nah, prediksi pemain penggantinya menurut saya adalah dari sisi Southampton itu ada Mohamed Elionosui menggantikan James Ward-Prowse, dan Redmond ini akan menggantikan Adamce ya. Sedangkan di sisi Leeds United, Bamford akan digantikan oleh Rodrigo dan Ayling ini akan digantikan oleh pemain muda ya, James Skeleton ya dari Leeds United ya. Oke. Lalu skornya prediksi saya adalah 1-2 untuk Leeds United. Oke. The game terakhir di tanggal 16 Oktober nanti jam 23.30 antara Brentford melawan dengan Chelsea ya teman-teman ya. Ini juga kayaknya seru nih ya. Brentford ini tim debutan yang cukup secara backnya cukup kuat ya, solid ya. Oke. Brentford ini dikomandoi oleh Pontus Jansson ini back tengah ya, back murni nih dari Swedia. Dan di sisi Chelsea itu ada Azpilicueta ya. Ini pemain dari Spanyol ya. Yang cedera tuh siapa kira-kira? Masing-masing tim ada 3 orang nih yang pemain intinya yang cedera. Yang dari sisi Brentford itu ada Janelt, Baptiste dan Aiger, pemain tengah dan defender. Dan di Chelsea itu ada Lukaku, Rudiger dan James ya. Ngomongin Chelsea ya, Lukaku ini dan Rudiger ini kemarin cedera setelah habis international break ya. Kalau James ini udah dari game week ke-6 kalau nggak salah, atau game week ke-6 teman-teman ya. Dia cedera ya, sempat digantikan oleh siapa tuh kemarin, Alonso ya nggak salah ya, atau Kolaba. Oke. Prediksi penggantinya adalah prediksinya itu adalah 0-2 nih untuk Chelsea. Dimenangkan Chelsea 0-2. Lalu prediksi penggantinya itu adalah di sisi Brentford ini ada Onioka nih. Onioka menggantikan Janelt. Lalu ada Mathias Jensen ini dari Denmark menggantikan Baptiste, dan Sorensen ini menggantikan Aiger. Kalau di Brentford ini banyak pemain Denmark ya teman-teman ya. Oke, sedangkan di Chelsea itu ada Havertz,
Christensen dan Alonso ya, menurut saya ya, pengganti dari 3 orang yang sedang cedera ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk tim yang update mengenai injury player dan prediksi penggantinya, replacementnya siapa, dan poinnya dan siapa yang menang ya teman-teman. Jadi ada 7 game yang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober. Nah, kita masuk ke quiz ya teman-teman. Ini aturannya adalah gini ya. Pertama, tebak skor game week 8 ini untuk 7 pertandingan yang ada di tanggal 16 Oktober. Dengan menebak siapa skornya berapa pertandingan tersebut, dan siapa yang tim yang menjebolkan gawang lawan terlebih dahulu. Ya, misalnya tadi tuh ada Brentford melawan Chelsea. Siapa nih yang menang nih? Skornya berapa dulu nih? Skornya siapa dulu? Lalu siapa yang ngegolin pertama kali? Misalkan 2-1 untuk Chelsea. Yang ngegolin Brentford. Ya, jadi 1-0 dulu nih. Nah, itu yang benar yang akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Di poin 2. Jadi tebakan ini yang benar tuh tanpa ada proses edited comment ya. Nanti ada tim admin yang akan menjadi jurinya ya. Untuk mengklarifikasi siapa pemenangnya ya. Jadi ada pulsa 100.000, 75.000 dan 50.000 ya. Dimana ada 3 kriteria nih masing-masing hadiah pulsanya ya. Untuk yang 100.000 itu harus 3 tebakan benar ya. Skor dan tim yang pertama kali ngegolin. Yang 75.000 itu ada 2 tebakan yang benar, skor dan tim yang ngegolin siapa. Dan 50.000 itu hanya cukup 1 tebakan yang benar ya, either itu skor dan tim siapa yang ngegolin. Terus yang ditunjuk menang itu adalah yang pertama kali komen ya, dan tebakannya benar dan nggak ada proses edit komen ya. Terus pemenang akan dihubungi via reply di komen yang tebakannya benar. Terus ketentuan menang selain tebakannya benar juga harus menyertakan screenshot ya, screenshot akun Anda dan yang sudah subscribe video ini, channel ini, terus like dan aktifkan lonceng ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, itu jangan lupa di screenshot dulu. Oke, terus pemenang akan ditentukan oleh admin channel dan keputusannya mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Nah, pulsa akan diberikan setelah pemenang memberikan persyaratan dipenuhi dan diinfokan nomor HP-nya untuk dikirimkan pulsa. Admin juga akan mengirimkan bukti screenshot pengiriman pulsa ke pemenang sebagai bukti jika kuis ini bukan kaleng-kalengan ya teman-teman ya. Oke, format kuisnya seperti ini ya, yang akan teman-teman harus isi di komen ya. Ada maksimalnya tebak skornya itu ada 4 game ya yang akan dinilai ya. Walaupun Anda hanya 1 yang benar, 2 yang benar atau 3 yang benar ya. Jadi tiap orang itu atau peserta itu harus memberikan komen dengan menebak skor dan pemenang dan tim yang menggolkan lebih dahulu itu maksimum 4 match game ya. Ada pertanyaan, kalau 1 doang gimana? Ya nggak apa-apa, 1 tapi kemungkinan chance untuk mendapatkan 1 pulsa 50.000 atau 1 tebakan benar itu ya cuma 1:1. Jadi kalau salah udah nggak tebakan lagi. Tapi kalau Anda mengisinya 4, jadi kan ada chance-nya tuh 1 per 4 ya. Jadi kalau misalkan yang 1 salah, 2 benar, nah masih minimal kamu udah dapat 1 nih gitu. Oke, formatnya seperti demikian. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video channel dari Ari Dermajima channel kali ini. Jangan lupa ya, kembali diingatkan untuk kita menjaga prokes dan tetap sehat selalu ya, agar kita semua bisa menonton Liga Inggris ya seterusnya ya. Oke, akhir kata jangan lupa kembali mengingatkan yang belum pernah nonton dan sudah saat ini lagi nonton untuk tetap subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya, agar kalau ada video-video baru dan quiz-quiz yang nanti akan dilakukan lagi, teman-teman juga akan mendapatkan notification-nya ya. Oke, sekian dan selamat malam.